A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita selalu bersyukur karena Allah juga selalu memberi nikmat setiap saat kepada kita, sehingga kewajiban manusia ya setiap saat juga harus bersyukur. Ya tidak hanya bersyukur ya, kalau ingin lengkap ya setiap saat ya ingat Allah, dekat Allah, taat pada Allah. Pagi ini kita bicara tentang hewan kurban. Itu sebagai ayat kauniyah hewan kurban itu. Dan nanti dengan waktu secukupnya ya, kita lihat bagaimana manajemen hewan kurban. Jadi insya Allah tidak lama lagi kita masuk Idul Adha ya. Kemarin pemerintah mengumumkan dari Kamis, yang Muhammadiyah sudah duluan hari Rabunya ya. Tidak masalah dengan perbedaan ini, yang penting keyakinan kita ya ikuti siapa, dan yang pasti Allah Maha memahami apa yang ada dalam pikiran hati manusia, dan Allah sangat menghargai ya apa yang dilakukan manusia. Jemaah sekalian, ini ilustrasi gambarnya, jadi hewan kurban. Tapi saya mau ngajak ke sini dulu. Berbagai binatang di dalam Quran itu sekaligus sebagai nama surat Al-Quran. Yang pertama Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Kemudian ada surah Al-An'am. Al-An'am itu binatang ternak. Nah inilah yang biasa menjadi hewan kurban. Kemudian yang ketiga kita kenal An-Nahl, lebah. Nah, ini saya mau ajak sebentar melihat ini karena ini Masya Allah luar biasa ini hewan satu ini, lebah An-Nahl. Kemudian ada An-Naml. An-Naml itu semut. Lalu ada Al-Ankabut, laba-laba. Ada satu lagi Al-Fil. Al-Fil, gajah. Ya, ketika Raja Abruhah menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah, kemudian Allah mengutus burung ababil yang membawa kerikil dari neraka, ya, lalu dilemparkan kepada pasukan gajah. Akhirnya hancurlah Abruhah itu di surah Al-Fil. Nah, 6 ini nama binatang sekaligus dipakai sebagai nama surat di Quran. Semua nama-nama di dalam surat Al-Quran, nama surah Al-Quran itu adalah mengandung banyak pelajaran hikmah. Jadi nama binatang yang disebut sebagai nama surah Quran ini juga tidak sembarangan Allah memilih. Ini luar biasa. Banyak pelajaran hikmah yang bisa kita ambil. Nanti salah satunya kita lihat sejenak, An-Nahl. Yang lain itu Al-Quran menyebut Al-Khinzir, BABI. BABI ini hewan haram ya. Ini juga menarik dikaji mengapa diharamkan dan sebagainya. Kemudian Al-Kalb. Kalbun itu anjing. Kalau kolbun hati, jangan salah ucap ya. Yang satu kolbun hati, yang satu kalbun.
kaf sama qaf nanti salah baca, salah makna. Anjing, kalb. Kemudian ada juga Allah menyebut al-qirodah. Qirodah itu kera. Ada di Al-Baqarah itu 6366. Ada juga disebut di sana at-thair atau at-thayyar, yaitu burung. Kemudian ada satu lagi al-ibili. Ya. Jadi afala yang duru ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kamu nggak melihat bagaimana ibili, unta itu diciptakan? Artinya apa? Dalam diri unta itu juga banyak pelajaran luar biasa. Kenapa unta itu berhari-hari tahan haus di tengah panas padang pasir? Itu kajian ilmu zoologi yang luar biasa itu. Ya. Nah, Bapak sekalian, ini nama-nama binatang yang disebut di dalam Quran. Inilah kebun binatangnya Al-Quran ini. Ya. Jadi kebun binatangnya Quran ya. Terutama yang 1 sampai 6 itu sekaligus menjadi nama surah di Al-Quran. Saya mengajak sejenak dulu ke sini, ke gambar ini ya. Ini bahasa Arabnya apa itu binatang itu? Bahasa Arab, orang bahasa Indonesia. Ayo kono lagi wae ditutup kok ora ngerti ayo. Apa ini bahasa Arab iki lho, gambare iki lho nang ngene Quran itu bahasa Arab apa? Alvin ya kegeden. Lagi wae tak tutup kok lapi lho. Masya Allah. Alhamdulillah. Pilih itu mana? An-Nahl, lebah ya. Nah ini memang Masya Allah ya. Kemudian kalau di ternak ya ini ilustrasinya, ternak lebah menghasilkan madu. Nah, di ayat Quran Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa auha rabbuka ilan nahli anittahidhi minal jibali buyutaw wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Wa auha, dan mewahyukan ya, memberi ilham boleh juga, rabbuka Tuhanmu, ilan nahli kepada lebah, anittahidhi minal jibali buyuta, untuk membuat rumah di bukit-bukit, di gunung-gunung, wa minas syajari, dan juga membuat rumah di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan juga membuat rumah yang dibuat oleh manusia. Ya kalau ternak lebah buat rumahnya lebah. Ini An-Nahl 68. Kemudian 69, ya ayatnya dibaca sendiri ya. Kemudian makan dari tiap macam buah-buahan, tempuh jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagi Allah. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Nah, jadi perhatikan di ayatnya ini ya. Yahruju mim butuniha, ya, yahruju mim butuniha sarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifa. Jadi di perutnya lebah itu keluar dari perutnya, perut lebah, ini lebah, sarabun, minuman, mukhtalifun alwanuh, mukhtalifun macam-macam, aneka ragam, alwanuh warnanya, yang kemudian kita sebut dengan istilah madu. Ada madu coklat tua, madu coklat muda, madu putih, madu hitam, apa nih? Madu hijau ora ya, ora ya. Ya, madu kuning ora ya.
Merah ada nggak ya? Madu warna merah? Nggak ada. Ada ya? Madu hitam, putih, coklat tua, coklat muda. Nah, itu warna-warna biasanya madu ya. Itu namanya muhtalifun alwanuh. Fihi, di dalam madu itu syifa'ul linnas, ada obat bagi manusia. Inna fi dzalika, ya, sesungguhnya di dalam hal yang demikian itu, ya, di dalam diri lebah, di dalam diri madu hasilnya lebah, la ayatal liqaumi yatafakkarun, itu ada tanda-tanda, ayat-ayat, tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Artinya lebah dan segala kehidupannya, hasilnya itu di dalamnya banyak ilmu yang menjadi buah pikiran manusia. Ilmu lebah ya. Jadi barangkali ada tulisan-tulisan untuk skripsi S1 ya, atau mungkin tesis S2 atau tesis S3 tentang lebah. Ya tentu di fakultas peternakan yang pas, atau pertanian barangkali, atau yang lain. Di kedokteran hewan juga boleh nulis tentang lebah misalnya. Nah ini luar biasa, Masya Allah. Kita lanjut, ini An-Nahl 69. Madu itu khasiatnya banyak. Di antaranya ini di antaranya saja. Obat batuk alami, menyeimbangkan kadar kolesterol, ya. Kayak antioksidan, mencegah sel kanker. Obat luka juga bisa ya, luka terus lukanya diolesi madu, ya. Menurunkan kadar gula darah, ya. Kemudian ya makanya gulanya diganti madu misalnya. Kemudian ada ini khusus penggemar kulit ya, artinya kulit manusia supaya bersih, putih ya, itu bisa madu sebagai bagian campuran untuk membuat misalnya masker untuk penghalus kulit. Untuk sabun juga bisa misalnya, dan sebagainya ya. Ini diantaranya itu. Nabi SAW ini juga hadis yang Masya Allah dahsyat juga ini. Riwayat Abdullah bin Amr bin As ya. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, innal matala mu'minin dan sebagainya dan seterusnya. Sesungguhnya perumpamaan orang beriman, orang mukmin itu seperti lebah. Dia memakan yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik, hinggap namun tidak memecah atau merusak. Ini Masya Allah, ini lebah seperti itu digambarkan oleh Nabi, dan itulah gambaran orang beriman. Jadi lebah itu hinggap di tempat yang bersih, dia mengambil yang bersih. Yang namanya bunga, sari putih bunga itu sesuatu yang bersih ya, yang bersih. Kemudian mengeluarkan yang bersih, menghasilkan, mengeluarkan yang bersih. Kalau lebah ya madunya bersih, madunya sebagai obat yang menyehatkan. Jadi apa yang keluar dari lebah itu menyehatkan. Kemudian lebah itu kalau mencelok ya, hinggap di bunga atau di ranting pohon itu, bunganya tidak rusak, rantingnya tidak rusak ya. Nah lebah itu tidak akan melukai kecuali jika diganggu ya. Jadi kalau lebahnya sarang lebah diogrok-ogrok, wah nanti serang kita orangnya. Tapi kalau didiamkan ya nggak apa-apa. Nah kita lihat orang Islam itu seperti itu. Ya, jadi apa yang masuk dalam tubuhnya itu yang bersih, atau kita pakai istilah lain yang halalan thayyibah. Apa yang masuk dalam tubuh kita? Makanan, minuman, ilmu, suara, dan sebagainya dan sebagainya. Ya,
termasuk yang masuk ke kantong kita, kantongnya orang beriman, duit, gaji, penghasilan, keuntungan dagang, itu kita maknai yang masuk dalam diri kita. Itu harus yang bersih, yang halalan thayyiban. Kemudian mengeluarkan, lebah mengeluarkan madu, madunya bersih, menyehatkan. Jadi apa-apa yang keluar dari orang beriman, terutama ya, keluar suaranya, bagaimana dia bicara, keluar ide-idenya, hasil pikiran-pikirannya, ilmunya yang dia keluarkan melalui otaknya diolah, dikeluarkan lewat mulutnya. Dia sampaikan ke orang lain ilmu dengan mulutnya. Kemudian apa saja termasuk kita maknai apa yang keluar dari tubuh kita itu adalah tenaga pikiran kita. Tenaga yang kita keluarkan, pikiran yang kita sampaikan, ide yang kita sampaikan. Ya. Itu hendaknya yang bersih, yang halalan thayyiban, seperti obat yang menyehatkan. Jadi omongan orang beriman itu harus menyehatkan, jangan menyakitkan hati. Ya. Omongan orang beriman itu harus membangun, jangan merusak. Menyembuhkan, jangan menyakitkan. Ilmu yang keluar dari orang beriman, ilmu yang membangun. Ada orang sakit menjadi sehat karena dia belajar. Ilmunya menyehatkan dia, sehat fisiknya, sehat pikirannya, ya, sehat ibadahnya, sehat imannya, sehat akhlaknya, ya, sehat hubungannya dengan orang lain, sehat kepribadiannya dan sebagainya, sehat otaknya dan sebagainya. Itu orang beriman seperti lebah. Ketika lebah di atas mencelok itu ya, di bunga, di ranting, bunganya tidak rusak, rantingnya tidak rusak. Artinya apa? Orang beriman itu ketika dia bertempat tinggal, berada di mana-mana, tempat yang dia hinggapi, orang beriman itu tetap baik-baik saja, tidak rusak. Kalau kita di rumah, orang beriman itu di rumah, rumahnya ya baik-baik saja, menjadi baiti jannati, rumahku surgaku. Kemudian kalau dia di kampung, hubungan dengan sesama warga, RT, sa RW, masyarakatnya tetap baik-baik saja. Dia ya tetap berbuat baik, orang beriman itu tetap damai. Ya. Jadi orang iman itu enggak boleh tuh bikin gegeran ning kampung kowe. Ya, peh duwite akeh, ra kenal kanca, ra butuh tangga, ora butuh bolo, wis. Ora bergaul akhirnya karo masyarakat. Ya. Jadi kalau ada model kayak gitu itu suruh hidup di hutan aja, nggak usah di masyarakat. Ya. Jadi masyarakat akan tetap baik-baik aja. Jangan malah troublemaker, gawe gegeran, gawe gaduh, gara-gara nyilih barang era Bali, padu, ya kan banyak kayak gitu itu, konflik dengan tetangga, dengan teman, ya dengan podo-podo warga sa RT itu lho gegeran wae wis, malah sok nenengan kan, ya, nenengan kok dipelihara, ya sok balas dendam dipelihara dan naudzubillah. Ya. Jadi tempatnya baik-baik saja. Nah, kalau orang iman itu bekerja, dia datang di tempat kerja, di kantornya tetap baik-baik saja, malah dia akan memberikan kebaikan. Orang iman itu memberi madu di tempat kerjanya yang manis, menyenangkan, menyehatkan, bersih. Dia di tempat kerja yang begitu, sehingga tempatnya ya baik-baik saja. Ya, di mana saja dia berada, buka warung lah, dodolan yang pasar, dia dodolannya baik-baik saja.
Karena madu itu bersih ya warungnya sing resik, makanannya ya resik, atine pikirane yang resik. Jadi wong dodolan ki ya, hati pikirannya bersih. Orang iman yang bekerja hati pikirannya bersih. Ya, termasuk bal-balan, olahraga. Ketika main itu ya main dengan kebaikan, dengan kejujuran. Wong jenenge sepak bola ya sing disepak bolane ora kaki lawane sing disepak. Malah sengaja nyepak. Kok pura-pura jatuh di depan gawang lawan padahal ora ono wong nyenggol, pura-pura jatuh ben kei penalti. Itu namanya penipuan. Itu bukan orang beriman menipu kayak gitu itu. Misalnya. Oh, nipune ora mung ning lapangan kok dengan pasar ya sosok nipu. Ning ngene online dulu menipu. Wis dibayar ngoyo-ngoyo. Saya pernah itu tak kirim tak bayar. Barangnya ora teko, bablas. Iki barangnya online ngene-ngene, barang teko kok lho malah ngono. Gitu. Ya. Jadi lebah itu terbang di mana saja ya, di bunga manapun ya. Bunga itu kan macam-macam ya. Nama bunga macam-macam, warna bunga macam-macam, dan lebah hinggap di bunga itu. Bunga macam-macam. Masyarakat itu ya macam-macam itulah. Makanya dalam keadaan apapun ya kalau orang iman itu nanti tinggal masyarakat yang tidak baik, dia akan ikut memperbaiki. Kalau dia datang di tempat masyarakat yang ya nyun sewu rusak tanda petik, dia ikut dandani masyarakat itu. Itu orang beriman. Itulah lebah dengan memberi madu yang menyehatkan. Nah itu aja deh singkatnya lebah. Sekarang sedikit jinggung, sedikit aja waktunya marai korban ya. Hewan korban itu ya artinya dekat. Ya. Artinya dekat. Ulama berpendapat ada yang menghukumi korban itu wajib karena surah Al-Kautsar. Ya. Inna a'tainakal kautsar, aku beri nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Nah, itu ayat yang berpendapat ini Imam Hanafi biasa-biasa. Jadi wajib kurban itu. Karena apa? Perintah salat fasholli lirabbik sebagai rasa syukur, wanhar dan berkurbanlah itu pakai kata wa dan. Sebelum dan sudah dan itu kalau dalam ilmu bahasa yaitu senada, seimbang. Kalau salat wajib, kurban wajib. Nah, apalagi diperkuat ini di belakang nanti ada hadisnya itu. Jadi isinya barang siapa yang mampu duitnya cukup ya ketika dalam suasana Idul Adha ya. Cukup itu kalau ukuran kita ya sekarang kalau Indonesia ya 3 jutaan lah, 3 juta, 3,5 lah, gue tuku kambing maksudnya. Sekitar itulah ya. Ada uang nganggur, saya bilang uang nganggur ya. Uang nganggur ada sekitar 3,5 4 juta lah, sekitar itu. Pada suasana Idul Adha sebelum Adha, kalau ada punya uang nganggur segitu kok tidak mau kurban, kemudian ya males gitu ya, tidak ada kepentingan lain jenenge udit nganggur. Udit nganggur ki ya nganggur, orang gua popo ngono. Ono duit sakmono udit nganggur, kok males. Itu Nabi katakan, sebutkan wala taqrabanna sholatana atau musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku, kan ngeri ngono kuwi. Ya Allah, ngeri kan. Ya, makanya Imam Hanafi dan pengikutnya ayo wajib. Nah, yang lain sunnah muakkadah. Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah. Artinya dinggo jagani sunnah muakkadah itu ya sunnah tapi tingkat hampir wajib. Jadi sedikit di bawah wajib itu sunnah muakkadah, artinya hampir wajib ya. Yang satu wajib, yang satu hampir wajib. Mengapa hampir wajib dinggo jagani? Karena ada memang ya orang-orang kita muslim mukmin yang memang sangat kekurangan. Wong dinggo mangan keluargane we kurang. Ya, sehingga tidak bisa ngumpuli duit dinggo kurban. Walaupun secara hitung-hitungan ya kalau 3 juta, 3,5 juta 1 tahun ya,
itu dibagi 12 itu dini piro kuwi sewulan nyalengi piro? Nyalengi 300 ya kira-kira ya. Setiap bulan nyisihke nabung 300.000 wis itu iso kurban. Iso kurban. Aku sering baca ya ada tergolong miskin tapi TKT kurban pasti dia jalengi nanti setahun bisa kurban. Padahal dia pantas sesuai yang dikasih banyak, tapi dia tetap. Itulah Masya Allah luar biasanya. Al-Had 34 baca sendiri ya, itu syariat kurban sejak dulu ya, disyariatkan oleh Allah, diperintahkan. Itu Al-Had 34. Kemudian kalau di Al-Maidah 27 itu kurbannya Habil dan Qabil. Kurbannya Habil diterima, Qabil ditolak. Ya, karena Qabil tidak memenuhi syarat. Al-Kautsar tadi saya sebutkan ini yang memerintahkan untuk sholat kurban, yang sehingga ada yang berbuat itu wajib. Ini juga ayat yang sangat populer, ayat Idul Kurban Al-Hajj 37. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging, darah itu ya sekali-kali tidak nyampe kepada Allah, tetapi ketakwaan dari kamu yang nyampe kepada Allah. Artinya begini, ini hati-hati ya, karena ada agama kepercayaan lain yang butuh sesajen, butuh pengorbanan dinggo dewa-dewanya. Ya, ana sing sajene butuh kepala kerbau, potong terus dilarung neng laut selatan. Ben ratune kidul ora ngamuk ngono karepe. Dipersembahi dengan kepala. Ya. Mungkin ada kepercayaan lain malah ono entah fiksi mbah tenanan. Ya minta pengorbanan itu wanita cantik dikorbankan misalnya. Ya. Atau apalah. Yang intinya adalah barang benda yang dikorban itu diperuntukkan kepada dewa-dewi mereka. Karena butuh itu ya, bahasa umumnya kita sajen lah. Nah, Islam itu tidak begitu. Ya, kita itu diperintah nyembelih binatang kurban, ternak, kambing, sapi misalnya. Itu memang satu karena Allah, maka niatnya karena Allah, karena diperintah Allah untuk mengikuti risalah Nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam dengan putranya Habil itu, kemudian Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, dan kemudian diteruskan bablas sampai sekarang ini. Risalah Nabi terakhir Muhammad SAW, dan diperintahkan ke kita. Ya udah kita lakukan. Sami'na wa ata'na. Dengan niat karena Allah, dan kemudian ayat ini mengingatkan ke kita, Allah tidak butuh dagingnya, nggak butuh kulit, nggak butuh kepalanya, kakinya, ya, bulunya nggak butuh. Maka kemudian lewat ajaran Kanjeng Nabi, ya, daging kurban termasuk semua yang di hewan itu dibagikan satu kepada, boleh diambil keluarganya, yang kurban dan keluarganya, maksimal sepertiga. Sepertiga yang kedua handetolan yang dekat, tetangganya, temannya dekat, termasuk panitia boleh dapat bagian. Yang nomor 3, sepertiga berikutnya adalah yang jauh, kerabat yang lebih jauh, fakir miskin yang jauh. Di hadis itu pernah Nabi sebutkan, Nabi pernah korban 2 ekor kibas besar. Yang satu beliau niatkan untuk aku dan keluargaku. Kemudian yang kedua untuk aku dan umatku. Masya Allah. Jadi dari sini kalau korban untuk satu orang boleh, untuk banyak orang boleh. Kalau sapi atau kerbau atau onta 7 memang ada hadisnya. Kalau itu ada hadisnya. Ya. Nah misalnya kalau di kita gini aja, misalnya anak loro kan berarti 4 di rumah ya, bapak ibu 4.
Korban pertama atas nama bapaknya, kepala keluarga mbak. Yang kedua ibunya atau istrinya. Yang ketiga anak pertama, yang keempat anak kedua. Lah wis yang rampung ya terus. Nanti yang kelima itu atas nama keluarga. Lah kelima sudah gimana habis keluarga? Ya terus. Asal masih punya duit maksudnya. Ya. Yang ketujuh enggak apa-apa. Ya, ojo mandek. Wong masih ada ke-8, ojo mandek, masih ada ke-9, ojo mandek, masih ada ke-10, ke-11, 12 dan seterusnya. Tentu kalau pas masa itu ada duit. Ya. Jadi kita nggak usah khawatir masa depan. Kecuali begini, ada darurat. Darurat kecuali saya punya uang, ini minggu depan, pekan depan, atau 2 pekan lagi saya harus bayar sekolah anak saya. Ya. Ini sementara saya nggak korban dulu, karena ini untuk kepentingan anak saya yang memang harus butuh. Kalau nggak bayar akan apa misalnya. Dan duit saya cuma sebesar ini aja, paling turai turah mangatus, turah 1 juta toh. 1 juta tuh kambing ya udah cukup is. Ya, tuhnya cempe rambung di syarat belum setahun itu. Maka kalau misalnya ya bilang sama Allah, ya Allah saya tidak korban dulu pada tahun ini. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada kepentingan yang memang kepentingan wajib ya. Tapi kalau kepentingan sunnah, Jose, aku duit 3 juta, tak gue hura-hura petang juta, ya, gue seneng-seneng tok, ya. Ya kalau kami ya kalau duitnya ada, memang gue ya seneng-senengnya ditahan sih, ya. Dalam arti seneng sing hura-hura, sing manfaatnya sedikit, ya udah kita. Jadi insya Allah kalau tekad kita besar, sekalipun duitnya agak pas-pasan misalnya, itu rasi detok. Bismillah ngurban, nanti pasti Allah ngasih ganti kok. Yakinlah kepada Allah, pasti Allah akan ganti sesuai dengan kebutuhan kita apa yang kedua insya Allah. Ya. Nah ini hadis yang saya sampaikan tadi ya, maka nalahu sa'atu walam yadhu fala yaqrabanna musallana. Siapa yang beli ke lapangan tidak berkorban, tidak mau niat, males, maka duitnya nganggur. Apa meneh duitnya wakeh bisa ngeceng nganggur tuh. Arep tuku kambing 5 iso wong 5 ping 3 ya mung 15 juta. Duitnya 150 juta nganggur. Dan juga 15 juta kan kecil. Ngono kuwi ngaku muslim mukmin kok ora gelem kurban. Nabi katakan fala yaqrabanna musallana. Ojo pisan-pisan nyedaki sholatku, tempat sholatku. Masya Allah, ngeri kan gitu. Nah, itu hadis di atasnya itu amalan yang paling mulia pada Idul Adha ya nyembelih binatang itu. Kalau yang lain saya kira sudah paham ya tentang perencanaan yang jenisnya ya tentu kalau bisa hewan yang jantan ya. Kemudian jangan sampai sakit gitu ya, umurnya memenuhi syarat, harus sehat yang wajib ya. Ya jadi kambing, sapi, unta itu yang boleh ya. Jangan ayam, walaupun kamu sembelih 100 ayam Pak gimana ya ora oleh. Ya ayam kirgane wi 50.000 misalnya ya. Ya dihitung 50 sing mudah ya. 50 ping 100 iki ora 50.000 ping 1 ngomong 5 juta ya. 5 juta. Ya, jadi tapi dagingnya akeh kambing mungkin ya. Jadi ya itu kategorinya ya. Bebek juga nggak boleh. Oke, kemudian usianya kalau kambing sudah itu tadi. Jadi orang mengatakan powel ya, powel itu giginya depannya gigi serinya sudah kelihatan itu. Bisa dicek itu. Kalau sapi ya 2 tahun, unta sekitar 5 tahun lah. Oh ya, disikati itu ya. Itu. Kemudian ini saya nyampaikan aja yang perlu diperhatikan aja. Jadi kalau yang hadis ini, hadis tadi sapi untuk 7, unta untuk 7 orang itu memang ada hadisnya. Ada binatang yang nggak boleh untuk kurban. 1 matanya cacat cuma 1 ya, kayak apa
Sing ning ngono laut ku lho, perampok laut itu jenenge kuwi. Bajak laut mata satu. Udah nggak boleh. Sakit kaki pincang nggak boleh, ya. Patah kaki nggak boleh, ya. Terlalu kurus itu sebenarnya juga nggak boleh, karena dagingnya dikit. Makanya kalau milih ya betul-betul sehat, syukur betul-betul gemuk. Sehat dan gemuk itu yang utama kalau milih itu. Nah, tadi kesehatan sudah, kalau waktunya sudah paham ya, Idul Adha plus 3 hari kita sudah paham. Ini yang perlu kita ingatkan, jadi yang sebelum itu, jadi kita menyampaikan ke jamaah ya tentang biaya, termasuk ini ya, biaya termasuk dalamnya dipikirkan untuk biaya operasionalnya ya. Jadi totalnya berapa? Kalau di tempat saya ditarik 3,6 termasuk 150 untuk operasionalnya. Itu sejak awal janjiannya, akadnya begitu dengan jamaah ya. Nah kemudian nanti kambing seutuhnya itu yang nilainya tadi sudah, itu semuanya pada prinsipnya kalau kurban itu semua bagian harus diserahkan kepada yang berhak ya, prinsipnya begitu, sampai kulitnya, sampai kakinya, kepalanya, semua bagian diserahkan ke yang berhak ya. Nah kemudian kalau sudah nyampe ke yang berhak, baru silahkan yang berhak, misalnya mau dijual sebagian tidak apa-apa karena butuh duit. Misalnya dia dapat 6 kantong, 6 misalnya atau 7 misalnya, aku sing telu tak dol, aku butuh duit tinggal misalnya, nggak apa-apa, asal sudah nyampe kepada yang dia memang berhak, sudah dalam kekuasaan atau katakanlah sudah dikasihkan kan, artinya sudah kekuasaan, itu yang jual itu. Yang tidak boleh kalau belum nyampe sudah dijual panitia, yang nggak boleh. Termasuk persoalan kulit ini tiap tahun sering gegeran persoalan kulit itu oleh. Nah Nabi melarang penjual kulit itu kalau belum sampai kepada yang berhak. Nah makanya begini, ini solusi yang selama ini kami pakai. Di awal-awal, sejak awal panitia sudah berembuk, karena panitia itu kan juga berhak mendapatkan bagian dari hewan kurban itu termasuk kategori sepertiga yang kedua tadi ya. Nah sejak awal panitia sepakat itu untuk urusan kulit ya, atau bila perlu kepala dan kakinya itu bagiannya panitia. Nanti bisa dilihat panitia jumlah wong 40 misalnya, panitia itu wong 40, wong 50 misalnya itu. Terus nilai kulit berapa totalnya, nilai berapa. Kalau mau dihitung ya dihitung angka lah. Silahkan nilainya sekian dibagi wong 40, jadi setiap orang nilainya dapat sekian. Kalau kulit dipotong-potong cilik-cilik kan nggak bisa. Mau aku oleh 5 cm dipotongi cilik-cilik kan malah muspro, nggak boleh gitu ya. Makanya sepakat itu. Kemudian sepakatan yang kedua adalah minta kepada semua panitia, jadi bagian dia yang kulit tadi semua sepakat diinfakkan ke masjid. Karena sudah nyampe yang berhak kan, terserah nanti yang berhak mau dikasih siapa. Misalnya tadi aku oleh 6 sing loro plastik tak dol, sing siji tak kayak sebelahku oleh sidik tok. Boleh gitu itu, diteruskan tak kayak boleh. Nah ini juga demikian, panitia sepakat supaya bagiannya semua diinfakkan ke masjid. Nah kemudian setelah sampai masjid baru boleh masjid yang jual, jangan belumnya. Prinsipnya sebelum sampai ke yang berhak tidak boleh dijual. Nah itu kemudian termasuk ini menyembelih nggak boleh dibayar, ya. Itu uangnya pembayarnya diambilkan dari biaya operasional bisa dari situ, ya. Jadi bisa diambilkan dari situ. Nah termasuk yang sebagian daging, bagian itu kemudian dimasak makan bersama tidak apa-apa. Itu kategori sepertiga yang kedua tadi. Udah itu aja. Terakhir ini yang sering didebatkan. Ada hadisnya ini. Nah ini hadisnya. Terjemahannya hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang telah memiliki hewan yang tidak dikorbankan,
jika telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ya, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya sehingga ia selesai menyembelih. Jadi kadang-kadang ana sing salah paham. Sing dipotongi kukune rambute wonge, menungsone, manusianya yang kurban atau hewannya. Kalau saya memahami itu hewannya. Mengapa? Kalau hewan wis disiapin nggo kurban, tanggal 1 sampai 10 kan wis siap nggo kurban hewan nih. Itu nggak boleh dikurangi sedikit pun dari hewan itu. Kalau dipotong kukunya mengurangi kukunya, potong rambutnya mengurangi pahala yang ada di rambutnya hewan itu. Maka itu dilarang oleh Nabi. Itu mengurangi ganjaran dong, setiap rambut hewannya itu ada pahalanya masing-masing. Lah yang mbok potong ya berkurang pahala. Saya memahaminya seperti itu. Apa mana sing wingi salon ya, salon kambing, salon sapi tapi ya. Itu kalau saya mikir begini, kan salon biasanya kan udah diresiki, sok di rambut kan sok merontoki rambutnya, sok malah dipotong barang rambutnya. Ya. Ya, kalau menurut saya sebenarnya itu nggak perlu menurut saya. Nggak perlu mlebu salon lah ya. Yang mlebu salon itu mbak-mbak aja, jangan kambing mlebu salon, enggak gitu. Ya, mas-mas boleh ke salon cukur, meneng keramasan boleh. Ya. Ya, jadi ya nggak perlu lah menurut saya salon itu. Karena aneh khawatir tadi rambutnya rontok berkurang banyak dan sebagainya itu. Khawatir itu. Ya, maka lebih baik ya udah biasa aja lah. Ya. Nah, satu lagi adab menyembelih ini terakhir ya. Adab menyembelih itu kita sudah paham lah ya. Tolong disiapkan pisau yang sangat tajam. Bukan sangat tajam, sangat tajam. Ya. Satu. Kemudian cari orang nyembelih yang kemarin di WA sempat ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Tentu orangnya Muslim satu. Yang kedua paham adab menyembelih, tentang menyembelih. Paham, ngerti. Ya. Jadi dan mungkin syarat yang lain termasuk ini menurut saya syarat ini kekuatan tangannya kudu kuat ketika nyembelih itu. Jangan tangannya sakit suruh nyembelih, tangannya lemah suruh nyembelih, kurang mendukung. Sebab secara teknis jadi kita siapkan hewan seperti orang mati, kepala di utara menghadap kiblat. Setelah itu ya sebaiknya, karena Nabi menyatakan di hadis di saat kamu harus berbuat baik kepada siapapun kata Nabi, termasuk kepada hewan. Termasuk ketika kamu menyembelih tetap berbuat baik kepada hewan. Makanya ketika menyembelih hewan lain yang waiting list nggak boleh didekatkan situ, nggak boleh lihat. Maka caranya dijauhkan atau tutupi geber gitu supaya orang delok sedulure disembelih. Ya, sampai segitunya Nabi itu ngajarkan. Ya. Terus kemudian juga ketika menyembelih itu sangat afdol kalau sekali tebas selesai. Makanya pisaunya harus sangat tajam, tangannya yang harus sangat kuat. Sehingga begitu les sekali selesai. Harus kuat betul, tajam betul, les. Nah, syaratnya penyembelihan sah itu di leher ada 3 saluran, namanya saluran makanan, saluran nafas, dan saluran saraf 3. Jadi ketika disembelih harus putus semua, les. Itu membutuhkan tenaga yang kuat, bila perlu sangat kuat, les. Ya, saya dulu pernah kontrak di Jatingaleh ya, masih muda saya di situ. Saya 91 masuk Unisula. Tak tinggal sekolah sampai 94. Nah, saya 94 kembali ke Jatingaleh. Waktu di sana saya dulu masih sanggup nyembelih sapi dengan teman-teman Nusala sana. Saya wis menyerah, aku wis ora kuat. Kalau kambing ya masih lumayan, kambing masih. Oh. Ya, jadi itu ya. Jadi nyembelih ya sekali tebas, jangan
atau tidak boleh ngeraji. Jenengan ngerti ngeraji? Geraji leher kambing itu nggak boleh. Ya. Jadi geraji tahu ya? Itu terkesan menyiksa, kesian itu. Maka sangat utama kalau sekali tebas les, atau kalau mau diulangi ya diangkat dikit, diulangi sekali lagi, les sudah. Jangan model ngeraji itu model nyiksa itu. Ya, makanya pisaunya harus sangat tajam. Nah, satu lagi, setelah itu darah mengalir terus setelah disembelih. Pastikan hewan mati baru dikeleti, baru dipotong kakinya, kepalanya. Ya, untuk memastikan di sensor matanya. Kalau matanya sudah enggak reaksi, udah mati betul. Jadi jangan sampai sosok tukang kletok susu gawe anaknya ngendi-ngendi terus kejet gitu. Langsung dipotong kakinya, itu nggak boleh. Kalau kayak gitu hewannya masih kejet itu kan masih hidup istilahnya kan. Kalau masih hidup kemudian dipotong kakinya, potong kepalanya, dan dia matinya karena dipotong kepala kakinya, itu menjadi bangkai dihukumi. Nggak boleh, nggak sah seperti itu. Makanya tolong betul-betul dipastikan hewan itu betul sudah mati baru dikeleti. Ya, jadi jangan kejet celak ke susu gawe anaknya terus digarap, itu jangan sampai. Udah itu aja deh. Ada 2 menit kalau ada tanya. Kalau enggak ya alhamdulillah. Tanya Pak. Yes. Istilahnya binatang kurban itu divaksin. Itu di telinga sapi misalnya. Di telinga sapi itu dilubang, kemudian untuk tempat bukti kalau binatang itu sudah divaksin. Itu bagaimana Pak? Ya kalau caranya seperti itu ya itu kayak melukai. Artinya menjadi luka. Yo namanya hewan yo ada rasa sakit lah. Hanya kita kan nggak tahu dan hewannya kan nggak laporan. Waduh lorone kan orang moning. Tapi secara nyata kan ya kalau melubangi itu ya membuat luka. Artinya melukai. Kalau melukai ya dia ada rasa sakit. Saya kira dengan cara lain lah. Bukti dia divaksin, cara ditulisi secara jujur apa-apa sudah divaksin misalnya. Dan ada saksinya yang memberi vaksin misalnya. Saksi ini kon tanda tangan ya berita acara pemberian vaksin misalnya. Berapa vaksin ini terus diberi tanda tulisan aja sudah divaksin. Ya. Kemarin kan saya itu lihat itu Pak. Pas kan tanya itu ternyata ada kayak anting-antingnya itu, jadi ada semacam kartu gitu. Dan semua sapi atau hewan kurban yang ada di situ itu dijual Pak. Iya, kalau gitu. Ya. Belajar vaksin itu dari petugas dinas peternakan. Ya inilah dinas peternakan ya perlu belajar tentang Islam apalagi ya. Bagaimana adab mengelola binatang, manage binatang ya. Jadi ya prinsipnya itu kalau ya melukai itu ya janganlah. Jangan melukai binatang. Dengan cara lain ada dan bisa ditempuh. Ya. Di berita Anda ada surat pernyataan, berita acara pemberian vaksin, ada saksinya tanda tangan. Cukup. Jangan melukai binatangnya. Gitu. Ya. Kalau kita pemilu di kayak tinta, ya cek rapopol. Dan tintanya kan bisa deh. Kan nggak sakit kan kalau pemilu nyelup kayak gini kan ora loro. Ya cek rapopol ora loro. Tapi kalau mau debat gitu untuk kambing ya separat. Ya diberi tanda apa misalnya, asal tidak menyakitkan ya. Ya, asal tidak. Ya gitu. Gitu ya. Kita tutup kantri mau hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.